Udah nggak gue naikin, lu ngata-ngatain gua bawa-bawa bini gua lagi. Mas Denny Sumarko, izin sedikit videonya Mas Denny. Mungkin gini Mas Denny ya, saya berkata ini kapasitas saya adalah seorang netizen juga. Kalau saya sih tidak menyalahkan Mas Denny. Mas Denny memang menurut saya sudah tepat dan berusaha netral. Mungkin ya bagi Mas Denny, siapa tamunya dilayani dengan baik. Nah intinya itu. Tapi penilaian netizen itu kadang beda Mas Denny. Seperti yang kemarin-kemarin yang sudah menimbulkan pro dan kontra itu kan sudah pernah dilakukan Mas Denny. Jadi pikirnya para netizen ini ya nanti Mas Denny cuman menggiring opini aja biar rame, biar viewnya rame, ya seolah-olah seperti itu Mas Denny. Mungkin sebab kedua juga karena ini gini Mas Denny, yang disuguhkan media, pokoknya kita ini yang dibahas adalah yang disuguhkan yang ada di media ya. Yang di media ini memang kasusnya Pak Mem ini pertama memang remeh temeh gitu loh. Sebab pertama remeh temeh, terus ada sebab kedua. Dari remeh temeh itu sama si pihak Sahara itu memang dibikin sebab yang sangat berbahaya. Ini bentuk persekusi, ini bentuk bullying, ini kejahatan verbal, dan ini menjadi konsumsi publik. Nah ini salah satu bentuk juga kebohongan publik Mas Denny. Jadi artinya apa? Artinya ini si Sahara ini membangun opini dan berbuat sangat jahat sekali menurut saya. Jadi tidak seimbang kalau ini dinilai dari kesalahan Pak Mim, terus Pak Mim harus mendapatkan bullying seperti itu gitu loh. Ini kalau Pak Mim sama istri kejiwaannya terganggu, bisa jadi nekat dia tidak kuat dengan bullying seluruh Indonesia pada awalnya loh ya, mungkin bisa jadi dia mengakhiri hidupnya gitu. Jadi artinya kalau saya pribadi tidak menilai Mas Denny ini gimana ya, ya artinya memang Mas Denny juga memberikan platform, memberikan ruang itu ya media ya. Ya artinya juga bentuk mediasi, tapi cuman memang kurang tepat Mas Denny. Bener kata netizen, memang kalau ini memang eh, salah satu bentuk Mas Denny tujuannya adalah sebagai ruang untuk musyawarah, untuk mediasi ya mungkin dua-duanya diprotes dulu walaupun tidak bersamaan. Maksudnya dua sisi ini tidak saling tahu menahu, nanti kan disiarkan, nanti diupload, itu mungkin ya bersamaan tidak masalah, atau ada jedanya atau mana dulu. Intinya apa? Intinya biar tidak ada playing victim lagi gitu loh. Jadi nanti kalau dengan cara seperti ini, dengan cara Mas Denny saat ini, nanti semakin playing victimnya semakin tampak gitu loh. Pihak Sahara playing victim lagi, nanti pihak si Pak Mem bisa jadi membalasnya seperti itu, membalas lagi seperti itu. Ini masalah ini tidak akan pernah selesai dan nanti akan semakin besar, dan dampaknya nanti seluruh netizen Indonesia ini justru semakin marah gitu loh, dan akan merambah kemana-mana permasalahan ini, dan nanti justru malah semakin merambah ke sara gitu loh, suku, ras, dan agama. Jadi gitu, soalnya ini indikasinya sudah banyak yang mengarah ke situ gitu loh Mas Denny. Jadi artinya adalah kita sebagai netizen itu juga berusaha sebenarnya netral tentang permasalahan ini gitu loh. Artinya juga ya tidak menutup kemungkinan juga kedua belah pihak ini juga pasti ada salahnya. Sebenar-benarnya Pak Mim ada salahnya, seburuk-buruknya, sesalah-salahnya si Sahara ini juga ada benarnya gitu loh. Artinya memang kita ini sebagai netizen ya apa yang disuguhkan media yang ya itu yang kita adili gitu loh. Kalau yang di media ini memang artinya si pihak Sahara ini memang benar-benar menurut saya tidak bisa dimaafkan, kejahatannya ini tidak bisa dimaafkan. Kalau manusianya saling minta maaf oke lah, tapi kalau di jalur hukumnya ini harus ditindak dan harus ada salah satu yang masuk penjara. Jadi artinya biarlah ini semua pengadilan
Pak Hakim yang memutuskan. Jadi biarlah kedua belah pihak ini adu bukti, dan akhirnya nanti biarlah yang memutuskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dihukum, itu pihak pengadilan saja. Jadi ini menurut saya memang tidak bisa ditoleransi. Seluruh kejahatan si Sahara CS ya saya sebut ya, termasuk yang melakukan pengusiran, ini tidak bisa ditoleransi entah apapun alasannya. Walaupun Sahara benar pun, sebenar-benarnya Sahara itu caranya salah. Kenapa dia melakukan ini di media terhadap Pak Mem dan keluarga? Walaupun sesalah-salahnya Pak Mem, tetap masih kelihatan benar. Soalnya apa? Soalnya unsur diskriminasi Pak Mem terhadap Sahara itu ya ada, tapi tidak begitu nampak. Berbeda sekali dengan si Sahara. Jadi perilaku Sahara ini tidak seimbang dengan kesalahan Pak Mem dan keluarganya. Seharusnya sejak awal mediasi, kalau misalkan mediasi, misalkan tabayun, musyawarah tidak ada titik temunya, udah jalur pengadilan selesai. Bukannya mengumbar di media seperti ini. Nah, seharusnya kan seperti itu, dan itu tidak dilakukan oleh si Sahara ini, itu loh. Dan justru malah perilaku dia itu yang membuat geram, yang membuat marah netizen gitu loh. Dia menggiring opini seolah-olah dia korban, dan akhirnya banyak sekali awalnya yang menuduh, yang menghujat Pak dosen ini. Tapi setelah kedua belah pihak, nah ini sebenarnya klarifikasi Pak dosen ini sebenarnya bentuk keseimbangan. Kita sudah mendapatkan permasalahan itu dua sisi gitu loh. Makanya tidak butuh klarifikasi si Sahara lagi gitu loh. Nah ini justru semakin nampak gitu loh. Orang kelihatan dari sikap perilakunya. Jadi mana orang yang benar-benar jahat, mana orang yang benar-benar baik, itu akan kelihatan. Dan nanti lihat saja dampaknya gitu loh. Dampaknya kedua-duanya. Dan ini mohon maaf ya, bukan mendoakan, juga bukan artinya mengharapkan. Kita tetap mengharapkan yang baik dan terbaik kedua belah pihak, baik pihak Sahara maupun pihak Pak Mem, pihak Pak dosen ini dan istrinya. Kita berharap juga mendapatkan hukum yang seadil-adilnya gitu loh. Kalau ini dibiarkan nanti ya dampaknya terhadap orang lain nanti takutnya mendapatkan perilaku yang sama, permasalahan yang sama, dan takutnya ya orang semakin semena-mena kalau ini dibiarkan gitu loh maksudnya. Dan saya melihat, mohon maaf ya, kelihatan sudah bentuk keretakan antara Sahara ini sama suaminya. Ini saya pribadi ya, itu kelihatan. Dan nanti sedikit demi sedikit akan muncul bukti-bukti baru yang mengarah ke si Sahara ini gitu loh. Karena apa? Karena itu olahnya sendiri juga. Tapi intinya jangan salahkan netizen. Jangan salahkan. Netizen ini adalah buah pikir masyarakat gitu loh. Dan tidak bisa netizen itu dibatasi. Soalnya ruang berpikir seseorang itu tidak akan pernah kita bisa membatasinya. Tapi ibaratnya voting ya, kita ini ya rakyat Indonesia itu melakukan voting, memberikan pendapat. Jadi ya itu harus didengar. Soalnya apa? Ini pendapat orang banyak. Dan ini adalah salah satu bentuk jawaban dari dampak, bentuk jawaban dari akibat yang mereka lakukan ya, si Sahara atau pihak Pak Mem, pihak Pak dosen ini. Oke, teman-teman tambahi. Sekian, terima kasih.